Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ghosting Story dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam perlindungan, diberi kesehatan, kemurahan rezeki, serta mendapat kemudahan dalam segala urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah horor kali ini dibagikan narasumber kita bernama Dimas. Ayah dua orang anak asal Banyuwangi ini merantau di Jakarta. Bagaimana kisah seram yang dibagikannya kepada kami? Ikuti video ini sampai habis. Bagi Anda yang merantau di kota besar biasanya akan menemukan masalah terkait tingginya biaya sewa rumah. Sebagian sering memilih tinggal di tempat kos-kosan yang harganya relatif murah. Tetapi tidak sedikit karena alasan seperti sudah berkeluarga atau mau jadikan tempat usaha sekaligus tempat tinggal. Mereka perlu menyewa sebuah rumah. Tapi masalahnya, terkadang menyewa rumah tidaklah murah. Apalagi untuk lokasi rumah yang sangat strategis. Kalian yang pernah mencari rumah untuk disewa tentunya tahu hal ini. Namun terkadang kalau beruntung, kalian bisa saja menemukan suatu rumah yang harga sewa jauh lebih murah dibanding sekitar. Tentu saja, harganya yang lebih murah ini terkadang bukan tanpa minus apa-apa. Seperti halnya yang dialami si narasumber kita ini. Nah, dari sinilah awal kisah horor yang dialami narasumber kita di rumah berhantu yang berlokasi di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dia baru saja membuka warung nasi di seputaran terminal Lebak Bulus. Dengan dana terbatas, dia pun mencari rumah murah tapi posisinya tidak jauh dari warungnya. Dari teman, dia dapat info rumah yang sesuai dengan kemampuannya. Bahkan, rumah tersebut jauh lebih murah daripada rumah sekitarnya. Tanpa curiga, dia pun langsung menyewa rumah tersebut. Bahkan, Dimas merasa sangat beruntung. Selain cukup besar, rumah ini memiliki banyak perabotan peninggalan penyewa sebelumnya, yang semuanya boleh dipergunakan Dimas. Rumah ini rencana menjadi dapur dan sekaligus tempat tinggal Dimas. Jadi setiap hari masakan akan dimasak di rumah, kemudian diantar ke warung. Di warung hanya sekedar dipanaskan saja. Di rumah itu, Dimas tinggal sendirian saja. Istri dan kedua anaknya tidak ikut ke Jakarta. Mereka tetap tinggal di kampungnya, Banyuwangi. Sehari-hari, Dimas dibantu sepasang suami istri, mulai dari jualan sampai menyiapkan masakan. Tapi mereka tidak menginap. Mereka tinggal lumayan jauh dari rumah itu. Sepulang jualan, Dimas selalu pergi ke pasar sore belanja kebutuhan masak untuk esok harinya. Selepas itu, dia baru pulang ke rumah. Sorenya, Dimas dibantu kedua pekerjaan itu menyiapkan semua bahan-bahan buat dimasak esok paginya. Seperti memotong sayur, membersihkan daging, ayam, ikan, dan lain-lain. Dan sudah menjadi kebiasaan Dimas pula, tiap malam sebelum tidur, dia mengecek kembali semua kebutuhan untuk dimasak tersebut. Waktu pun berlalu, Dimas tenggelam dengan rutinitas tersebut. Dan tidak ada hal-hal aneh yang dialami Dimas di rumah itu. Seminggu kemudian, seingat Dimas itu malam Jumat, kira-kira jam 11 malam. Seperti biasa, dia pun mengecek semua bahan-bahan masakannya. Lagi asik dengan pekerjaannya, tiba-tiba Dimas dikagetkan dengan suara perempuan menangis. Suara tangisan terdengar pelan, tetapi sumbernya terasa begitu dekat di telinganya. Seketika itu juga, dia pun merinding. Terdiam beberapa saat, akhirnya Dimas pelan-pelan bisa mengendalikan diri untuk melawan rasa takutnya. Wangi bunga kantil pun merebak seisi ruangan. Jelas hal ini membuat suasana makin mencekam. Tak sampai di situ, Dimas pun merasa ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Padahal dia hanya seorang diri di rumah itu.
Dia pun langsung membaca ayat-ayat suci yang ia bisa di dalam hati. Setelah mengumpulkan keberanian, dia berlalan melihat ke arah samping kanannya. Alangkah terkejutnya dia. Ternyata ada sosok perempuan berambut panjang hingga menutupi wajahnya dan memakai daster berwarna putih, persis berdiri di sebelah kanannya. Meski diselimuti rasa takut, Dimas tetap bersikap tenang. Dengan mengumpulkan keberanian, dia pergi dari dapur itu seperti tidak melihat apa-apa. Dia pergi ke kamar dan langsung tidur. 2 hari kemudian, teror room terulang lagi. Kali ini, sosoknya beda lagi. Malam itu, Dimas melihat makhluk tinggi besar. Badannya berbulu hitam berdiri di depan kamar mandi dapur. Makhluk dengan mata merah dan bertaring panjang itu menatap tajam ke arahnya. Sekujur badan Dimas terasa kaku. Mau lari, kaki seperti terpaku ke lantai. Mau teriak, mulut seperti terkunci. Saking takutnya, Dimas pun sampai pipis di celana saat itu. Dia pun hanya bisa pasrah. Tapi syukurnya, penampakan itu tidak berlangsung begitu lama. Kurang lebih 1 menitan, makhluk itu pun menghilang sendirinya. Sejak saat itu, Dimas yang sebenarnya penakut mulai beradaptasi dengan teror hantu di rumah itu. Selain sosok perempuan dan makhluk besar hitam itu, ada lagi sosok sepasang anak kecil, perempuan dan laki-laki. Tapi ada wujud lain yang bikin jantung Dimas sampai copot. Suatu malam, dia terbangun. Ternyata ada sosok pocong berdiri di sudut kamarnya. Mukanya hancur, seperti gosong terbakar. Biji matanya seperti mau jatuh. Bau bangkai pun terasa begitu menyengat di hidung. Sosok itu terus melotot ke arahnya. Kaget bercampur takut. Tapi Dimas pura-pura saja tidak melihatnya dan tidak memperdulikannya. Dia lanjut tidur dan terbangun di pagi harinya. Sebenarnya, Dimas sudah menyerah untuk tetap tinggal di rumah itu karena tak tahan dengan teror demi teror yang dialaminya. Alasannya tetap bertahan pun sederhana. Dia sudah terlanjur membayar sewa rumah itu selama 3 bulan. Di samping itu, Dimas berpikir tidak mungkin bisa dapat lagi rumah sebesar dan strategis seperti itu dengan harga sangat murah. Akhirnya Dimas bertekad tetap bertahan, minimal menghabiskan kontraknya yang 3 bulan. Tibalah suatu malam, Dimas tersentak bangun karena merasakan dada sebelah kirinya terasa sangat sakit seperti tertusuk sesuatu. Saat terbangun, dia melihat wujud berjubah hitam memegang tongkat seperti terbuat dari akar pohon. Jubahnya menutupi kepalanya, tapi wajah tidak terlihat sama sekali. Nah, tongkat itulah yang ditekan ke dada kiri Dimas. Sampai-sampai Dimas sulit bernapas. Saat itu terdengar kata-kata dari sosok itu. Pergi, pergi, pergi. Lalu Dimas pun tak sadarkan diri alias pingsan. Saat terbangun, Dimas pun masih merasakan rasa sakit di dada kirinya. Hari itu, Dimas pun memutuskan tidak berjualan. Siangnya, Dimas dapat info ada rumah yang disewakan tak begitu jauh dari warungnya. Setelah survei, Dimas pun setuju dan langsung bayar sewanya, meski jauh lebih mahal dari rumah yang sekarang. Siang itu juga, Dimas berkemas-kemas mau pindahan. Sibuk mengangkati barang, Dimas didatangi tetangganya saat berada di depan rumah. "Pindah, Mas?" tanya ibu si tetangga. "Iya, Bu," jawab Dimas. "Mas, Anda penyewa terlama yang bertahan di rumah ini," kata si tetangga. "Masa, Bu?" jawab Dimas. "Seingat saya, Mas sudah hampir 2 bulan di sini ya. Penyewa sebelum-sebelumnya paling bertahan gak lebih 1 mingguan," kata si ibu ini tanpa cerita panjang lebar dan langsung pergi.
Bagaimana dengan Anda? Maukah Anda tinggal di rumah berhantu walaupun harganya jauh lebih murah dibanding sekitarnya? Nah, sahabat Ghosting Story, demikianlah kisah horor yang dialami Dimas di rumah berhantu tersebut. Sampai berjumpa dalam kisah-kisah seram lainnya di Ghosting Story selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.